Hai kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kinematika bagian 1. Tak kenal maka tak paham. Sebelum membahas lebih jauh tentang kinematika, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari kinematika tersebut. Kinematika merupakan suatu cabang dari mekanika klasik yang membahas gerak benda dan sistem benda tanpa mempersoalkan gaya penyebab gerakannya. Sedangkan benda dikatakan bergerak ketika benda itu mengalami perubahan posisi terhadap titik acuannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah posisi, jarak, perpindahan. Sebenarnya, apa perbedaan ketiga kata tersebut? Ada sebuah mobil bergerak dari titik A ke titik B sejauh XAB. Kemudian mobil tersebut berbalik arah menuju titik C sejauh XBC. Pada ilustrasi ini, kita bisa menentukan bahwa posisinya titik A, B, dan C. Sedangkan jaraknya XAB plus XBC atau XAB ditambah XBC. Karena jarak merupakan jumlah lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahannya XAB dikurangi XBC, di mana perpindahan merupakan jarak terdekat dari posisi awal ke posisi akhir. Setelah mengetahui perbedaan antara posisi, jarak, dan perpindahan, kita akan belajar mengenai kelajuan dan kecepatan. Pada kehidupan sehari-hari, sering sekali terjadi kesalahan dalam pemakaian istilah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan suatu besaran skalar. Jadi di sini kelajuan hanya mempunyai besar saja. Kelajuan bisa dicari dari jarak yang ditempuh dibagi waktu. Alat untuk mengukur kelajuan yaitu speedometer. Speedometer ini biasa terdapat di kendaraan bermotor. Jadi ketika melihat jarum di speedometer, itu menunjukkan kelajuan. Kemudian kelajuan rata-rata bisa dicari dari jumlah titik awal dan titik akhir dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor, di mana kecepatan mempunyai besar dan arah. Untuk kecepatan bisa dicari dari perpindahan dibagi waktu selama perpindahan. Alat untuk mengukur kecepatan dinamakan velocitometer. Jadi alat ini bisa membaca kecepatan dalam rentang positif maupun negatif. Sedangkan kecepatan rata-rata bisa dicari dari rumus titik akhir dikurangi titik awal dibagi selang waktu. Sedangkan kecepatan sesaat adalah turunan X terhadap T atau turunan posisi terhadap waktu. Selain kecepatan, kita harus mengetahui tentang percepatan. Percepatan bisa dicari dari kecepatan dibagi waktu. Sedangkan percepatan rata-rata yaitu perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktunya atau selang waktu. Kemudian percepatan sesaat yaitu turunan V terhadap T atau turunan kecepatan terhadap waktu.
contoh soalnya. Sebuah benda bergerak lurus pada arah sumbu X dengan persamaan posisi sebagai berikut. X sama dengan 3T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2 dikurangi 1. X dalam meter. Tentukan A kecepatan rata-rata antara T sama dengan 2 second dan T sama dengan 3 second. B. Kecepatan sesaat pada T sama dengan 2 second dan T sama dengan 3 second. C. Percepatan rata-rata antara T sama dengan 2 second dan T sama dengan 3 second. D. Percepatan sesaat pada T sama dengan 2 second. Untuk menyelesaikan poin A, terlebih dahulu kita harus mencari posisi saat T sama dengan 2 second dan saat T sama dengan 3 second. Untuk mencari posisi tersebut, cukup memasukkan nilai T ke dalam persamaan posisi. Untuk X saat T sama dengan 2 second didapatkan hasil 31 meter. Dan X saat T sama dengan 3 second didapatkan hasil 98 meter. Maka kecepatan rata-ratanya bisa dihitung dengan rumus delta X per delta T. Jadi perubahan posisi dibagi dengan perubahan waktunya. Jadi 98 dikurangi 31 dibagi 3 kurangi 2. Jadi ketemunya 67 meter per second. Kemudian untuk poin B, kecepatan sesaat. Untuk mencari kecepatan sesaat yaitu dengan cara menurunkan persamaan posisi terhadap waktu. Untuk menurunkan persamaan posisi terhadap waktu, kita harus tahu dasar untuk menurunkan persamaan itu seperti apa. Misalkan ada AX pangkat B, berarti turunannya adalah A kali B kali X B min 1. Maka di sini didapatkan turunan X terhadap T yaitu 9T kuadrat plus 4T. Kemudian setelah mendapatkan persamaan dari kecepatan, kita masukkan T sama dengan 2 second dan T sama dengan 3 second pada persamaan tersebut. Didapatkan kecepatan saat T sama dengan 2 second yaitu 44 meter per second. Dan saat T sama dengan 3 second 93 meter per second. Untuk poin C, mencari percepatan rata-rata, kita menggunakan rumus perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Untuk kecepatannya sendiri, saat T sama dengan 3 second dan saat T sama dengan 2 second, sudah didapatkan di poin B. Jadi, A sama dengan 93 dikurangi 44 dibagi 3 min 2. Didapatkan hasil 49 meter per second kuadrat. Kemudian untuk poin D, percepatan sesaat. Untuk percepatan sesaat dapat dicari dari turunan persamaan kecepatan terhadap waktu. Jadi di sini 9T kuadrat plus 4T diturunkan terhadap T. Maka didapatkan hasil 18T plus 4. Kemudian kita masukkan T sama dengan 2 second ke dalam persamaan tersebut. Didapatkan hasil percepatan sesaat saat T sama dengan 2 second yaitu 40 meter per second kuadrat. Sekian pembahasan materi kinematika bagian 1. Terima kasih.